Oke, pembahasan kali ini tentang sebuah penjara yang sangat mengerikan. Namun penjara ini sebenarnya udah ditutup tahun 1964. Dan nama penjara ini adalah penjara Alcatraz. Penjara ini mirip seperti yang ada di Indonesia, yaitu penjara yang berada di Pulau Nusa Kambangan yang terletak di sebuah pulau di mana akses untuk ke darat itu sangat jauh. Jadi kemungkinan napi yang berada di dalam lapas kecil kemungkinannya bisa melarikan diri. Nah, sama seperti yang ada di Alcatraz ini, penjara ini dibangun di sebuah pulau di California Utara dan menghadap ke Teluk San Francisco. Dan sejarah Alcatraz ini dimulai pada tahun 1850, di mana di Pulau Alcatraz ini dibangun sebuah benteng yang diperuntukkan untuk penjara militer. Namun pada tahun 1933 akhirnya penjara militer ini mendapat reputasi sebagai fasilitas penahanan yang istimewa, sehingga Departemen Lembaga Pemasyarakatan Federal AS menyebutnya sebagai penjara dari segala penjara. Kemudian, akhirnya pada tahun 1934, penjara ini akhirnya dibuka untuk sipil, bukan lagi untuk militer. Dan penjara Alcatraz ini mendapat julukan sebagai penjara paling mengerikan. Nah, kira-kira apa alasannya mengapa penjara ini disebut paling mengerikan? Alasan yang pertama itu karena penjara Alcatraz ini berada di sebuah pulau yang sangat jauh dari pemukiman penduduk, berada di tengah-tengah lautan ya. Jadi kecil kemungkinannya para napi bisa melarikan diri. Dan yang kedua itu, penjara ini dirancang khusus oleh para arsitek dengan berbagai lapisan supaya tidak bisa ditembus seperti kawat berduri, pagar listrik, hingga menara yang diawasi oleh petugas bersenjata. Jadi sangat mengerikan sekali sistem keamanan yang dibangun di penjara ini. Dan alasan yang ketiga mengapa penjara ini disebut sebagai penjara paling mengerikan karena napi yang berada di dalam terdiri dari gangster, mafia, pembunuh paling kejam yang sangat berbahaya jika diletakkan atau ditaruh di penjara yang biasa. Jadi memang penjara ini khusus untuk para napi kelas berat yang paling berbahaya. Dan salah satu napi yang pernah mendekam di penjara Alcatraz ini adalah seorang mafia, penyelundup, dan juga gangster yang bernama Al Capone. Al Capone ini merupakan seorang pemimpin organisasi kriminal di Chicago. Sebelum masuk ke penjara Alcatraz ini, Al Capone ini sempat ditahan di sebuah penjara di Atlanta. Namun walaupun di penjara, dia masih bisa mengendalikan organisasi kriminal yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, akhirnya dia dipindahkan ke Alcatraz supaya tidak bisa lagi mengendalikan organisasi kriminalnya. Namun dia itu di penjara Alcatraz hanya selama 4 tahun karena tahun berikutnya itu dia dipindahkan ke fasilitas lain karena dia mengidap penyakit sifilis, salah satu penyakit seksual menular. Dan selain Al Capone, ada juga beberapa orang yang terkenal yang pernah mendekam di Alcatraz, yaitu Robert Strauch, Alvin Karpowicz yang mendekam selama 25 tahun. Kemudian ada lagi gangster George Machine Gun Kelly Barnes dan juga Rafael Cancel Miranda. Nah, itu dia beberapa orang yang pernah mendekam di penjara Alcatraz ini. Dan berapa sih jumlah napi yang berada di penjara Alcatraz ini? Sebenarnya jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 270 napi. Kalau persentasinya itu hanya 1% dari jumlah napi yang ada di Amerika Serikat. Jadi ini sebenarnya sedikit, namun karena memang orang-orang yang berada di Alcatraz ini sangat berbahaya, jadi itulah yang membuat penjara ini sangat mengerikan. Dan sistem yang berlaku di penjara ini, satu sipir menjaga 3 napi, yaitu modelnya 3x1. Dan model ini akhirnya dijadikan sebagai acuan untuk penjara federal lainnya. Dan kalau untuk sel di penjara Alcatraz ini sebenarnya tidak begitu buruk ya, karena untuk satu sel itu diperuntukkan satu orang, di sana itu ada sebuah tempat tidur kecil, dan juga ada meja kecil. Jadi satu orang, satu sel. Jadi tidak ada yang namanya berhimpit-himpitan seperti penjara di tempat lainnya. Sebenarnya ini bisa dibilang lebih manusiawi untuk kategori tempat. Dan tujuan dilakukannya satu sel satu orang ini supaya mencegah persekongkolan atau perencanaan pelarian. Jadi tujuannya itu untuk mencegah persekongkolan antara para napi. Dan ada sebuah peraturan unik yang berlaku di penjara ini di mana para napi itu dilarang berbicara kecuali pada akhir pekan saat jam istirahat. Jadi kalau masuk ke sana itu mungkin suara yang terdengar itu hanyalah suara petugas atau sipir. Sedangkan para napi itu harus diam
Dan kalau ada yang melanggar itu akan digiring atau dibawa ke ruang bawah tanah, dan di sanalah dia menghabiskan waktu selama berminggu-minggu. Jadi hukuman ini sangat ekstrim sekali ya. Namun meskipun penjara Alcatraz ini dikategorikan sebagai penjara paling aman di mana para napi kecil kemungkinannya bisa melarikan diri, ternyata selama 29 tahun atau selama 3 dekade sudah tercatat 14 kali upaya pelarian yang dilakukan oleh napi. Dan 14 kali percobaan ini melibatkan 36 napi, 23 napi berhasil ditangkap kembali, dan sebanyak 6 napi ditembak mati, 2 napi akhirnya tenggelam, dan sisanya ada 5 napi yang sampai saat ini tidak ditemukan. Beberapa petugas mengatakan mungkin mereka juga sudah tenggelam, namun beberapa spekulasi dari publik mengatakan mereka berhasil melarikan diri dari Alcatraz. Pada tahun 1945, seorang napi yang bernama John Giles hampir berhasil melarikan diri, di mana dia itu mendapat sebuah seragam militer dan juga berbagai dokumen palsu. Kemudian dia berangkat bersama para petugas, menaiki kapal militer dan akhirnya sampai di darat. Namun setelah di darat ternyata dilakukan lagi pemeriksaan dan di sanalah dia ketahuan bahwasanya dia seorang napi yang mencuri pakaian seragam petugas. Jadi akhirnya dia kembali ditangkap dan dimasukkan kembali ke penjara Alcatraz. Dan pada tahun 1946 dikenal sebagai pelarian yang paling mematikan karena ada 6 orang napi yang berhasil melarikan diri dari sel penjara yang ada di Alcatraz ini. Mereka berhasil mendapatkan sempi dari para petugas atau sipir, kemudian membunuh 2 orang sipir dan melukai sebanyak 18 orang. Namun apakah mereka berhasil melarikan diri setelah menembak sipir juga melukai 18 orang? Ternyata tidak, mereka tetap gagal melarikan diri, akhirnya dimasukkan kembali ke penjara Alcatraz. Dan pada tahun 1962 ada 3 orang napi yang bernama Frank Morris, Clarence, dan John Anglin yang melarikan diri tanpa jejak. Namun beberapa perlengkapan yang mereka bawa itu ternyata ditemukan di sebuah pulau terdekat yang bernama Pulau Angel. Namun beberapa petugas menduga mereka itu telah tenggelam karena tidak ditemukan lagi jejak selanjutnya. Selanjutnya ada juga napi yang melarikan diri yang bernama John Scott dan Darl Parkin. John Scott dan Darl Parkin, di mana mereka itu lari melalui jalur bawah tanah. Namun ternyata mereka itu bisa ditangkap di pulau terdekat oleh para petugas dan gagal lagi, kemudian dimasukkan lagi ke sel penjara di Alcatraz. Nah, itu dia beberapa upaya pelarian diri yang berhasil dilakukan oleh para napi. Namun pada akhirnya mereka juga ditangkap, ada yang ditembak mati, ada juga yang akhirnya dikembalikan lagi ke sel. Namun ada beberapa orang napi juga yang diduga tenggelam karena sampai saat ini tidak pernah ditemukan orangnya. Dan penjara Alcatraz ini hanya beroperasi selama 29 tahun, yaitu pada tahun 1934 dan ditutup pada tahun 1963. Mengapa akhirnya penjara ini ditutup? Karena yang pertama itu biaya operasional untuk penjara ini sangat tinggi sekali. Nah, pada tahun itu mulai dari tahun 1930-an hingga 1960-an butuh sekitar 5 juta US dollar untuk perbaikan kerusakan fasilitas yang diakibatkan oleh garam laut. Karena ini terletak di sebuah pulau, jadi sangat banyak sekali kerusakan fasilitas yang disebabkan oleh air laut dari sekitarnya. Jadi butuh banyak biaya untuk perbaikan. Dan selain itu juga biaya makan atau biaya kebutuhan untuk para napi ini mencapai 10 US dollar per orang. Dan biaya ini lebih besar dibanding biaya untuk napi di penjara federal lainnya. Jadi membutuhkan banyak biaya untuk penjara ini aja. Nah, akhirnya ditutup karena terlalu banyak makan biaya. Setelah penjara Alcatraz ini ditutup, masyarakat adat atau aktivis pribumi yang pada saat itu bertentangan dengan pemerintahan AS akhirnya mengklaim pulau itu, dan di sana itu mereka mendirikan sekolah cagar budaya, namun pada akhirnya gagal karena berbagai kendala. Beberapa kendala yang mereka hadapi yaitu keuangan dan juga perselisihan internal. Akhirnya gagal juga, sehingga pada tahun 1971 Presiden AS pada saat itu yaitu Richard Nixon akhirnya berhasil mengevakuasi Pulau Alcatraz. Jadi semenjak 1971 akhirnya pulau itu kembali kosong, tidak ada lagi aktivitas apapun di sana. Dan penjara Alcatraz ini menjadi bahan inspirasi untuk para produser film karena banyak sekali film yang dibuat
berdasarkan pengalaman para napi. Contohnya, Escape from Alcatraz. Kemudian ada juga sebuah film yang berjudul Birdman of Alcatraz. Lalu ada juga Murder in the First. Dan ada lagi film yang berjudul The Rock. Semua film ini terinspirasi dari pengalaman napi dan juga kejadian-kejadian yang berada di Alcatraz ini selama beroperasi. Dan sejak penjara Alcatraz ini kosong, kemudian akhirnya dibuka menjadi sebuah objek wisata. Dan untuk saat ini, penjara Alcatraz ini menjadi salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi di San Francisco. Total pengunjungnya itu sekitar 1,3 juta orang per tahun. Namun akhir-akhir ini Presiden Trump mengusulkan untuk kembali membuka penjara Alcatraz ini untuk menampung orang-orang paling brutal, orang-orang paling kejam atau gangster yang berada di Amerika Serikat. Entahkah ini akan dibuka atau ini hanyalah sebuah isu, nanti kita akan lihat. Nah, itu dia ya penjelasan tentang penjara paling mengerikan, apa alasannya, dan berbagai upaya pelarian diri, dan akhirnya sampai ditutup. Terima kasih buat teman-teman yang menonton. Kalau ada komen, tulis di bawah. Terima kasih.